Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Masifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi syariah dan HAM serta salah satu contoh isu hak asasi manusia yang ada pada kepesertaan, khususnya pada lingkup perkawinan. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai relevansi syariah dan HAM. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan hak manusia ini berjalan secara konstan hingga pada akhirnya terdeklarasikan oleh PBB. Hal tersebut dikarenakan bahwa mengenai hak asasi manusia ini akan selalu diperhatikan eksistensinya. Manusia membutuhkan kekuatan hukum mengenai hak asasi yang pada mulanya merupakan kodrat dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat cakap untuk menikmati dan mempergunakan hak asasi manusia dengan tanggung jawab dan berkekuatan hukum. Pada dasarnya, Islam memiliki konsep yang baik dan ideal dalam menangani hak asasi manusia ini, karena Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama. Jika hak asasi manusia ini dikomparasikan oleh maqasidus syariah, maka akan muncul keterkaitan, di mana tujuan maqasidus syariah adalah berusaha untuk menjaga kemaslahatan manusia. Nah, pada tujuan maqasidus syariah ini, maka akan muncul relevansi antara maqasidus syariah dan hak asasi manusia itu sendiri. Jika kita pelajari lebih jauh mengenai maqasid ini tidak hanya melihat maslahah manusia secara personalia dan duniawi, tetapi juga memperhatikan secara lingkup sosial dan permasalahan ukhrawinya. Lalu, bagaimana jika kepentingan manusia tersebut berbenturan dengan agama, dengan jiwa, akal, keluarga, dan harta? Maka hal ini akan dilandasi oleh skala prioritas, sehingga maslahah yang diberikan oleh syariah adalah maslahah yang penting dan tertinggi dari yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh isu-isu hak asasi manusia yang ada pada keperdataan, khususnya pada lingkup perkawinan. Dalam keperdataan, khususnya pada lingkup perkawinan, juga sering muncul isu-isu hak asasi manusia. Seringkali ketika perempuan telah sah menjadi seorang istri, maka tugas seorang istri hanyalah membersihkan rumah, memasak, mencuci, menjaga anak. Sebenarnya, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bekerja dan berkarir. Dalam Islam pun tidak ada larangan untuk perempuan bekerja. Hanya saja diberi batasan bahwa seorang perempuan boleh bekerja selama suaminya memberikan izin, karena ketika seorang perempuan itu sah menjadi seorang istri, maka tanggung jawab perempuan itu jatuh pada suaminya. Selain wajib mendapatkan izin dari seorang suami, istri juga harus tetap melakukan kewajiban utamanya sebagai seorang istri. Begitu juga dengan nafkah. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 Ayat 4 huruf A dan B, bahwa yang menanggung nafkah adalah suami yang sejalan dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga dan istri berhak mendapatkannya. Maka dalam kajian fikih membahas mengenai nafkah keluarga ini, peran suami istri dalam keluarga disebut sebagai peran yang berkeadilan, sehingga dirasa lebih lunak dan masing-masing pasangan akan dihargai sebagai identitas yang sama. Kata peran juga sering digunakan oleh para aktivis gender untuk menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kata peran lebih berkonotasi positif dibandingkan hak dan kewajiban, walaupun secara implementasinya sama, namun memberikan dampak psikologis yang berbeda. Sehingga ketika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga karena terhalang suatu hal, maka istri dapat mengambil alih tugas tersebut dan akan menjadi ladang pahalanya. Walaupun dalam hal ini para fuqaha memiliki perbedaan pendapat. Para jumhur ulama berpendapat bahwa ketika suami tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya,
maka hal tersebut tetap menjadi kewajiban suami dan harus dibayar ketika suami tersebut bisa melakukannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.